Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Amelia Dian Utami. Gimana nih kabarnya kalian semua? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena Ibu yakin dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Oke, nah hari ini Ibu akan mengajak kalian semua masuk ke materi baru. Dan Ibu harap kalian tetap bersemangat menimba ilmu walau masih dalam keterbatasan seperti sekarang ini. Karena Ibu yakin bangsa yang sehat adalah bangsa yang terus mau belajar. Jadi tetap semangat, oke? Jadi tanpa basa-basi lagi nih, ini dia materi kita hari ini, teks anekdot. Di sini Ibu sudah menampilkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi hari ini. Standar kompetensinya membandingkan anekdot dengan humor. Kompetensi dasar mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nanti tujuan pembelajaran ini ialah kalian semua mampu membedakan antara teks anekdot dengan humor. Dan kalian juga bisa menemukan makna tersirat yang ada di teks anekdot yang akan kalian baca atau kalian dengar. Tunggu dulu. Tapi sebelum kita benar-benar masuk materi hari ini, Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih kepada kalian. Karena Ibu yakin mungkin tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah melakukan bahkan menemui anekdot itu sendiri. Tetapi kalian tidak tahu apakah itu terkelompok kepada teks yang mana satu. Jadi nanti silakan kalian tuliskan kelas serta nama lengkap kalian di kolom komentar di bawah ya. Berikut pertanyaannya. 1. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar mengenai teks anekdot? Yang kedua, bagaimana dengan kata humor? Apakah kalian masih terdengar asing dengan kata berikut? 3. Tahukah kalian bahwa teks anekdot bagian dari humor? 4. Sadarkah kalian bahwa tanpa kalian sadari kalian pernah beranekdot? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tidak dalam keadaan benar-benar kosong akan pengetahuan tentang teks anekdot ini. Jadi alangkah lebih baiknya kita mulai panaskan dulu nih suasana dan brandnya kalian semua. Yuk kita sama-sama tonton dulu video berikut. Silakan ditonton dari sekarang. Cakep. Itu gedung DPR jadi dijual? Enggak ya? Jadi sayang loh, padahal nggak kepake tuh. Berarti tidak menghargai sejarah Indonesia. Tapi kalau emang dijual, tadinya saya mau beli, lumayan buat usaha kos-kosan kan. Kayaknya tuh gedung nyaman banget gitu kalau dipakai tidur mah. Nggak akan keganggu sama suara berisik-berisik ya kan, dari luar dan dalam. Karena kalau ada berisik juga ya tinggal mute. Gimana? Boleh. Saya mulai tegang. Saya mulai tegang nih. Enggak. Itu yang dia aman. Aman ya? Masih aman ya? Kirain udah selesai. Om, Hah? yang dia Udah selesai. pimpinan DPR loh Om. Oh gitu. Kalau anggota DPR nggak disindir. Oh Wah. gitu. Kalau Bukan enggak, belum. Ada. kalau pimpinan DPR tuh lawyernya Kejaksaan Agung loh. Gua mati lo. Aman kan Om? Aman. Masih aman ya? Lu kan ngomong DPR sebelah mana? DPR mana ini? DPR Zimbabwe. Oh Zimbabwe. Oh ya wes. Jauh. Pemirsa, karena ini adalah dari DPR Zimbabwe, silahkan Anda pindah ke channel yang lebih benar. Tapi emang gedung DPR MPR itu sangat cocok untuk jadi kos-kosan. Selain nyaman juga pastinya aman. Ya. Kita nggak perlu takut kehilangan sendal, takut kehilangan jemuran. Paling yang hilang juga cuma kepercayaan rakyat. Wadah. Sehat ya. Mantap ya. Lu lihat sana. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai belum? Ya belum. Tanyain partai mana? Partai mana? Partai Gading. Partai. Jauh. Iya. Partai Gading. Ya Partai Gading. Aman. Ya. Aman. Ah. Tapi sekarang ini banyak orang yang mulai mempertanyakan kerja anggota DPR apa sih gitu. Ini menurut saya aneh.
Kenapa baru nanya sekarang? Gak usah lah nanya-nanya lagi anggota DPR kerjanya apa. Ya ini ngisi talk show. Pulang. Jangan pulang. Jangan Itu pulang. menjelaskan. Iya kan. Ini salah satunya. Ya, salah ya. satu. Ini kerja yang bagus. Ya. Kerja yang bagus. Kan, Kan kalau menteri itu sibuk banget. Sibuk Makanya banget. diundang juga nggak datang. Iya. Ini edukasi Om Boy yang ngundang. Iya. Nggak dikasih honor. Nggak dikasih. Hah? Cuman Pulang. Pulang. Jadi kasih orang pulang. Pulang. Enggak lah, ini kan cuma salah satu pekerjaannya aja. Ya, Karena setahu saya memang agenda anggota DPR tuh cukup banyak gitu. Diundang talk show, diundang seminar, kadang kalau lagi apes diundang KPK. Jadi memang macam-macam agenda yang ada. Ya. Nggak diapa-apain, paling nyobain rompi. Siapa tahu cocok ya. Iya. Aman ya. Udah. Teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita lucu atau humor yang di dalamnya terdapat kritikan terhadap sesuatu hal. Seperti yang kita lihat tadi, itu adalah sebuah kritikan si Ridwannya kepada anggota DPR tentang kinerja fasilitas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya melalui cerita lucu. Karena jika tidak dilakukan dengan cerita lucu, maka Ridwan akan terkena Undang-Undang ITE. Itu ya. Pasti bertanya nih, Bu, itu kan masih teks anekdot, humornya gimana? Gini, teks anekdot itu tidak hanya sekedar lucu. Dia cerita lucu, tapi juga menggelitik yang di dalamnya terdapat kritikan. Kisah atau cerita yang diangkat adalah cerita-cerita yang orang banyak tahu. Biasanya tokoh yang dipilih adalah figur-figur yang dikenal orang banyak. Sementara humor hanya sekedar lucu saja, di dalamnya tidak terdapat kritikan dan bahasan itu muncul secara random. Gini maksudnya, teks anekdot ini jika ingin menyampaikannya ke khalayak banyak, maka orang yang akan menyampaikan yang disebut dengan sifat materi, dia harus merancang dan menyusun teks anekdot ini sedemikian rupa, karena nanti ada beberapa struktur agar pesan yang diinginkan itu tersampaikan. Sementara jika humor ini hanya sekedar untuk hiburan saja, tidak ada tujuan terselubung di dalamnya. Jadi biasanya ini spontanitas. Next, ciri-ciri anekdot. Anekdot itu ciri pertama bersifat humor atau lucu. Yang kedua, ceritanya menggelitik. Yang keempat, terdapat kritik. 4, berisikan tentang orang-orang penting. 5, ceritanya mirip dengan dongeng. 6, memiliki tujuan tertentu. 7, ada hubungan antara hewan dan manusia yang diceritakan secara apik. Ini nanti ada di buku paket kita halaman 108. Nah, Ibu akan jelaskan. Tadi di awal kita sudah katakan bahwa kalian yakin dan percaya nggak bahwa sebenarnya teks anekdot ini dia bagian dari humor, gitu ya. Ternyata sudah kita buktikan dari video tadi. Anekdot di dalamnya ada kritikan tapi disampaikan secara lucu atau humor. Ceritanya itu menggelitik. Menggelitik ini kalau kalian lihat tadi kedua anggota DPR-nya mau marah bagaimanalah, mau ketawa tapi tersindir, nah gitu ya, rasa-rasanya nggak nyaman gitu. Kemudian ada kritikan di dalamnya, tidak hanya sekedar lucu, ada tujuan atau arah yang ingin dicapai dari si pemateri membuat atau mengangkat topik itu. Kemudian berisikan tentang orang-orang penting. Tadi si Ridwan mengangkat orang pentingnya adalah anggota DPR. Nah, dia minta gedung DPR-nya dijadi kos-kosan. Karena gedung DPR itu pada masa beberapa tahun yang lalu, gedung DPR itu sudah dirombak senyaman mungkin, mulai dari bangku, ruangan, dan lain-lain, sehingga nyaman sekali. Tetapi kenyataan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Alangkah lebih baik dipergunakan, dijadiin kos-kosan. Tadi situ ya, ada beberapa sindiran juga di situ. Nanti kita kulik lagi, oke? Kemudian ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nampaknya si Ridwan
berharap ada perbaikan dari anggota-anggota DPR. Benar-benarlah dia mewakili suara rakyat. 7. Ada hubungan antara hewan dan manusia yang disampaikan secara epik. Itu nanti kita bisa pelajari lagi dan kalian bisa baca lagi di buku paket halaman 108. Struktur anekdot. Untuk kalian ketahui, struktur anekdot itu pada umumnya ada 5 ya, anak-anak semua. Jika kalian nanti ketemu ada buku di situ 6, itu jangan ragu karena sumber belajar bahasa Indonesia itu banyak sekali. Kalian cukup pahami yang 5 dari ibu saja. Yang pertama abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Ibu akan jelaskan satu persatu. Abstraksi adalah pembukaan atau awalan cerita. Fungsinya memberikan gambaran awal pada pembaca terhadap cerita yang akan diangkat. Nah, jika kita kaitkan dengan contoh yang tadi, abstraksinya itu yaitu saat si Ridwan langsung menanyakan bahwa gedung DPR jadi dijual nggak? Nah, itu akan masuk kepada abstraksi. Orientasi merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Tadi kalau kita simak lagi banyak latar belakang yang dipaparkan oleh Ridwan. Salah satunya kenapa gedung DPR harus dijual. Latar belakangnya tadi yang sempat Ibu sampaikan bahwa gedung DPR sudah direnov senyaman mungkin tapi tidak dipergunakan. Dipergunakan pun itu dipergunakan untuk mereka ribut satu sama lain. Ketika pendapatnya tidak diterima, maka mic-nya di-mute. Jika kalian ingat-ingat lagi, itu pernah sempat viral di televisi ya. Ketiga, krisis, inti dari cerita anekdot. Inti dari cerita anekdot itu tadi poin-poinnya. Kerja yang menanyakan, kerja anggota DPR itu apa aja sih? Ya ini, menghadiri talk show, seminar, bahkan kalau apes ya menghadiri KPK, undangan KPK gitu kira-kira. Nah, di reaksi ialah tanggapan atau respon dari cerita anekdot. Itu tuh biasanya sebanyak-banyaknya permasalahan yang muncul tadi di awal. Nah, di bagian reaksi ini gimana solusinya? Nah, itu yang diharapkan oleh si pemateri ya. Nah, kita sebagai pendengar reaksinya itu adalah tertawakah? Kalau yang tadi selain tertawa ada yang minta pulang dan lain-lain gitu. Koda ialah bagian akhir atau ending dari cerita anekdot. Nah, next ya. Ciri kebahasan teks anekdot. Pertama, menggunakan keterangan waktu lampau. Contohnya di situ kemarin pada suatu hari. Ini Ibu jelaskan menggunakan keterangan waktu lampau mengapa? Karena tadi kembali lagi ke definisi teks anekdot. Dia adalah cerita yang diketahui orang banyak. Jadi, pada hakikatnya jika orang tahu, maka kejadian itu sudah pernah berlangsung. Maka dari itulah menggunakan keterangan waktu masa lampau. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, selain itu, kemudian, lalu, dan selanjutnya. Untuk lebih jelas tentang konjungsi temporal, kalian bisa baca kembali buku EYD-nya ya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material, yaitu contohnya menyapu. Keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu. Nah, ini berbeda ya, walaupun dia cerita yang pada umumnya itu ada alur maju, mundur, bolak-balik. Pada anekdot hanya memakai satu alur saja, yaitu alur maju. Terakhir, menggunakan pertanyaan retorik. Nah, siapa yang tahu nih pertanyaan retorik itu apa? Pertanyaan retorik ini Ibu contohkan di sini yaitu matahari terbit dari timur. Jadi, bisa disingkat, pertanyaan retorik ini adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu diajukan karena tanpa diajukan pun orang yang mendengar atau yang bertanya pun sudah tahu jawabannya. Contohnya, seorang ibu itu perempuan kan? Anak SMA itu putih abu-abu bajunya kan? Ayah itu laki-laki kan? Dan sebagainya. Ibu harap mengerti ya. Baiklah, tidak terasa ya materinya sudah berakhir. Jika kalian masih kurang paham mengenai materi ini atau contohnya, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kita akan bahas lagi